kita sudah berganti presiden ya, tapi kok nggak bisa ya kasus Munir ini dituntaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan, Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya akan mengulas ya sebuah kasus ya tentang meninggalnya Munir pada 7 September 2004 atau 17 tahun yang lalu. Jadi sebuah stasiun televisi swasta beberapa waktu yang lalu mewawancarai saya tentang daluarsa penuntutan kasus Munir. Jadi menurut saya ini menarik juga kalau kita ulas di channel Law and Justice ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keadilan. Menurut pegiat hak asasi manusia, meninggalnya Munir 17 tahun yang lalu itu masih diselimutin dengan sejumlah misteri. Aktivis hak asasi manusia punya keyakinan pelaku yang dihukum oleh pengadilan saat ini adalah bukan pelaku yang sebenarnya, tapi ada the intellectual dader yang masih berkeliaran, yang belum diseret ke pengadilan. Sementara 7 September tahun depan kasus ini daluarsa. Maka intellectual dader tadi itu, atau pelaku yang diduga sebagai otak dari tewasnya Munir, kan tidak bisa dituntut lagi. Nah, si media TV swasta ini menanyakan saya soal itu. Karena itu saya akan coba ulas beberapa pertanyaan kunci yang diajukan oleh si wartawan tersebut ya, di dalam ulas kasus di channel Law and Justice. Dan Anda harus menontonnya hingga tuntas supaya Anda tidak tersesat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan ya. Menurut saya tidak ada salahnya kalau kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Yang pertama, pertanyaan si wartawan ini adalah, tolong Bapak jelaskan tentang pengertian daluarsa dalam hukum pidana. Nah, jadi daluarsa dalam hukum pidana itu adalah habisnya, gugurnya ya hak menuntut seorang jaksa terhadap dugaan tindak pidana itu. Ya, jadi gugur. Jadi gugur itu sebetulnya bukan hanya karena habisnya batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, tetapi ada yang lain. Misalnya si tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Yang kedua itu nebis in idem. Jadi sudah dituntut dan sudah diadilin dan sudah dihukum atau dibebaskan, lalu dituntut kembali dengan peristiwa yang sama. Itu nggak boleh ya. Itu juga hak menuntutnya gugur. Dan yang ketiga adalah batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menuntut. Jadi batas waktu ini sudah diatur di dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu saya jelaskan ya. Yang kedua, pertanyaan beliau tentang daluarsa juga. Bagaimanakah daluarsa itu ditentukan berdasarkan peristiwa pidana atau kasus-kasusnya, Pak? Jadi sebagaimana diatur pasal 78, itu daluarsa itu memiliki 4 kategori. Pertama, untuk tindak pidana percetakan, daluarsanya adalah 1 tahun. Yang kedua, tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 3 tahun. Itu daluarsanya adalah 6 tahun. Kemudian peristiwa pidana atau tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun. Itu daluarsanya 12 tahun. Lalu tindak pidana yang ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah 18 tahun. Nah, kalau kita lihat kasus Munir, ancaman pidananya kan hukuman mati atau seumur hidup, maka daluarsanya adalah 18 tahun.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah menghitung sebuah daluarsa? Nah, jadi menghitung daluarsa itu adalah sejak peristiwa pidana itu dilakukan, ya, diyakini dilakukan. Jadi ditentukan oleh tempusnya. Ya, tempusnya misalnya kalau peristiwa Munir kan tanggal 7 September. Jadi 18 tahun. Jadi daluarsanya adalah 18 tahun. Jadi kalau dia udah 18 tahun, berarti sudah tidak bisa lagi dituntut. Jadi kalau 7 September peristiwa pidananya 2004, maka daluarsanya ya lebih kurang 8 September 2022. 18 tahun itu. Jadi kalau sudah 18 tahun, jadi udah lewat dari 18 tahun, 18 tahun 1 hari saja, ya. 18 tahun 1 hari saja udah lewat, itu maka sudah tidak bisa dituntut lagi para pelakunya. Nah, inilah yang dikhawatirkan itu tadi. Nah, itu pertanyaan yang diajukan. Lalu ada pertanyaan, apakah daluarsa itu bisa diperpanjang, Pak? Katanya. Daluarsa nggak bisa diperpanjang lagi, sebagaimana sudah ditentukan di dalam pasal 78, nggak bisa. Jadi sudah ditentukan 1 tahun, ya kan? Kemudian ada 6 tahun, ada 12 tahun, dan ada 18 tahun. Jadi tergantung kualifikasi tindak pidana, tergantung kualifikasi ancaman pidananya. Ya, kalau ancaman pidananya mati atau seumur hidup, dia 18 tahun. Jadi 18 tahun itu diartikan ya orang itu tidak bisa lagi dituntut. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih ada daluarsa? Nah, jadi daluarsa itu gunanya adalah secara historis dan secara doktrin ya. Kenapa ada daluarsa? Pertama, daluarsa itu dibuat oleh undang-undang karena kesulitan dalam menemukan alat bukti. Jadi kalau peristiwa pidana itu sudah terlalu lama, alat buktinya juga sulit dipergunakan lagi. Saksi-saksi sudah tidak ingat lagi dengan peristiwa itu. Ya, saksi-saksi, alat bukti yang lain juga sudah sulit untuk dihadirkan di pengadilan. Kemudian juga larinya pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu atau bersembunyi di satu tempat dianggap sebagai ya hukuman juga bagi dia. Ada rasa takut, dia tidak muncul, tidak bisa ke publik karena dia dicari-cari oleh petugas kepolisian. Itu dianggap sebagai bentuk hukuman juga, meskipun belum ada vonis pengadilan. Ya, jadi daluarsa itu lebih pada aspek formal ya, untuk mengungkap peristiwa pidana di pengadilan karena sudah terlalu lama. Jadi itulah kenapa ada batas waktu atau daluarsa penuntutan, dan kenapa daluarsa itu menjadi bagian dari proses hilangnya atau gugurnya hak menuntut dari jaksa penuntut umum. Lalu dia bertanya juga soal kaitannya dengan hukum pidana internasional. Kenapa dalam hukum pidana internasional itu tidak ada daluarsa? Nah, ini menarik nih. Ya, jadi dalam hukum pidana internasional, itu diatur di dalam Statuta Roma. Ada 4 jenis tindak pidana internasional. Yang pertama adalah perang, yang kedua adalah genosida, yang ketiga adalah kejahatan kemanusiaan, dan yang keempat adalah agresi. Jadi agresi, memang ada 4, tetapi agresi ini belum dijadikan sebagai tindak pidana internasional yang bisa diadilin atau dituntut. Jadi meskipun secara teori Statuta Roma ada 4, tapi dalam konteks implementasinya tentang perbuatan-perbuatan yang bisa diadil hanya ada 3. Jadi perang, genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Nah, 3 kategori tindak pidana internasional ini yang diatur dalam Statuta Roma memang tidak mengenal daluarsa. Pertanyaan kenapa? Nah, ini penyusun undang-undang punya argumentasi sendiri. Kenapa? Karena dianggap ini kejahatan luar biasa. Ya, perang itu kan keadaan luar biasa. Ada ribuan atau ratusan atau jutaan orang yang mati, gedung yang hancur, fasilitas yang tidak bisa dipakai lagi, sehingga dia tidak bisa ditentukan batas waktu hilangnya gugurnya hak menuntut seorang jaksa penuntut umum.
Demikian juga dengan genosida. Genosida ini kan pembantaian etnis, ras, suku dalam jumlah besar, pemerkosaan. Ya, itu juga dianggap keji kejahatan itu, sehingga pelaku sampai kapanpun akan diadili dan masih banyak korban-korban yang bisa dijadikan saksi di dalam kasus tersebut. Dan alat bukti juga masih bisa ditemukan. Demikian juga dengan kejahatan kemanusiaan, HAM berat ya terutama. Di HAM berat ini kan penyiksaan ya, itu termasuk dalam kategori HAM berat ya. Pemerkosaan itu juga termasuk dalam kategori HAM berat secara terstruktur dan sistematis. Pembunuhan juga masuk dalam kategori HAM berat. Jadi dalam konteks kejahatan internasional atau pidana internasional itu tidak dikenal namanya daluarsa. Nah, jadi kasus-kasus daluarsa pidana internasional memang tidak dikenal. Statut Roma juga tidak mengenal gugurnya hak menuntut dari jaksa penuntut umum terhadap jenis-jenis kejahatan yang ada di dalam tindak pidana internasional. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan kasus Munir dari si wartawan ini. Jadi bagaimana tentang kasus Munir ini? Apakah dia bercerita tentang kita sudah berganti presiden ya, tapi kok nggak bisa ya kasus Munir ini dituntaskan? Ya, saya sebutkan tadi, keyakinan para aktivis hak asasi manusia yang punya keyakinan bahwa pelaku yang dihukum saat ini adalah bukan pelaku yang sesungguhnya, tapi ada pelaku lain. Nah, pelaku lain ini, sebagaimana pertanyaan si wartawan tadi, sudah berganti presiden, belum juga bisa ditangkap, ya, dituntut dan diadili di pengadilan. Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, kalau penyebabnya apa, ini kan soal politik hukum pidana. Apalagi nih kita berhubungan dengan intelektual dader. Intelektual dader ini memang susah disentuh. Apalagi dia punya backing politik yang kuat, ya. Sehingga siapapun, rejim apapun akan sulit ya menghadirkan orang ini. Kenapa? Karena akan banyak orang-orang lain yang akan terlibat dan akan disebutkan di pengadilan. Nah, ini yang tidak mau. Ya, tidak mau terjadi, sehingga kasus ini pun didiamkan, ditunggu hingga daluarsa. Itu menurut analisis saya ya. Jadi saya memang untuk beberapa hal sependapat dengan aktivis hak asasi manusia bahwa ada intelektual dader, karena kasus pembunuhan Munir itu kalau Anda pelajari lagi 17 tahun yang lalu, dalam penelitian saya juga ada itu, dalam disertasi saya juga ada ya, bahwa proses kematian Munir itu kan sudah tersusun, sudah direncanakan secara terstruktur sejak dia akan berangkat menempuh pendidikan doktoralnya atau magisternya, saya lupa, magister dan doktoral atau hanya magister di Leiden University. Dia meninggal beberapa jam ya setelah ya take off dari bandara Changi. Jadi dia pesawat itu kan pesawat Garuda ya, transit di Changi, Singapura, kemudian lanjut lagi ke Amsterdam. Dalam perjalanan itulah dia meninggal, kemudian diotopsi, dan menurut dokter-dokter yang ada di Belanda sana, kematiannya karena arsenik, karena ada tumpahan arsenik di beberapa bagian baju yang dipakainya. Nah, jadi kira-kira bagaimana ya cara mengatasinya jika ini daluarsa? Nah, saya membaca beberapa komentar ya. Jadi Direktur LBH Jakarta menyarankan agar Komnas HAM menetapkan bahwa kematian Munir adalah kejahatan HAM berat. Nah, kalau masuk dalam kategori kejahatan HAM berat, berarti tanggal 8 September 2022 tidak daluarsa. Bisakah kasus Munir ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat? Nah, ini menurut saya agak sulit juga. Bukan sulit dari dimensi hukumnya, tetapi akan banyak kepentingan di Komnas HAM yang tidak akan menyetujui penetapan kasus Munir sebagai kasus HAM berat. Ya. Kenapa? Ya, ada kelompok-kelompok yang pasti tidak senang. Harusnya sudah daluarsa, malah tidak daluarsa gitu ya. Dari sisi substansi sangat memungkinkan. Ya, dari sisi substansi, walaupun di dalam undang-undang HAM, undang-undang pengadilan HAM sangat memungkinkan. Jadi kalau ini ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, maka 8 September 2022 ini
tidak daluarsa dan tidak ada daluarsanya, sehingga pengadilan masih bisa terus melakukan proses mengadilin sampai kapanpun. Ya, saya pikir ini ya, sobat-sobat hukum pidana, di channel Law and Justice Channel, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan atau ada komentar, jangan segan-segan untuk menuliskannya. Saya masih punya ya MOOC untuk Anda, untuk saya bagi-bagikan bagi pertanyaan, komentar, atau apapun di dalam Law and Justice Channel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih, dan sampai ketemu kembali dalam ulas kasus di Law and Justice Channel. Sampai ketemu, dan salam hukum pidana.